الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وجاهد في سبيله حق جهاد إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله جماعة salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji sebagai simbol siklus kehidupan muslim. Pada hari ini seluruh umat Islam di seluruh dunia tumpah ruah menyelenggarakan salat Idul Adha yang dinamakan juga Idul Kurban. Idul Kurban adalah peristiwa bersejarah yang digagas oleh Abul Anbiya, moyangnya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah abadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minkas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim.
falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين رب هب لي منك الصالحين. Nabi Ibrahim dituturkan oleh para ulama ketika berusia 90 tahun, maka beliau dianugerahkan seorang putra yang bernama Nabi Ismail. Begitu lama beliau menunggu mendapatkan seorang anak yang akan menjadi generasi pewarisnya, maka tatkala Nabi Ibrahim, Nabi Ismail memiliki seorang putra Nabi Ismail, falamma balagu ma'ahu sa'ya, tatkala Nabi Ismail telah mampu membantu orang tuanya, para ulama mengatakan Nabi Ismail telah mampu menjadi pembantu dan apa yang dibutuhkan oleh ayahnya. Maka Nabi Ibrahim bermimpi, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Hai putraku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku aku menyembelihmu. Nabi Muhammad bersabda bahwa mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Maka bagaimana jawaban putranya yang begitu patuh, ya abati fa'al ma tu'mar. Hai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah akan engkau dapatkan aku seorang yang bersabar. Bagaimana Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang begitu disayanginya, yang telah berpuluh-puluh tahun dinantikannya. Terkala ia sudah masuk usia remaja bisa membantu ayahnya, Allah memerintahkannya untuk menyembelihnya. Walamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Nabi Ibrahim sudah berserah diri, anaknya pun sudah tunduk untuk disembelih. Wa tallahu lil jabin, dan lehernya siap untuk disembelih, diletakkan di atas tatakan sembelihan. Maka apa yang Allah ucapkan? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Di belakang Nabi Ibrahim datang suara, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu itu. Inna kadzalika nazil muhsinin, demikianlah akan kami balas perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh ini adalah ujian yang paling besar. Tidak ada ujian yang dialami oleh seorang manusia kecuali ujiannya Nabi Ibrahim. Diperintahkan untuk menyembelih putranya, maka Allah ucapkan dalam firman-Nya, fanadainahu fadzabahnahu bidhibhin azim. Kami sembelihlah sebagai penggantinya dengan sembelihan domba yang besar. Ibadallah, bagaimana betapa patuhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Inilah sesungguhnya awal daripada peristiwa Idul Adha atau Idul Kurban. Maka Idul Kurban sesungguhnya, ibadallah, puncak penghambaan seorang hamba, puncak kesetiaan seorang hamba. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, ma amila ibnu Adam amalan ahabba ilallah yauman nahri min iraqatid dami.
tak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada Idul Adha selain menyembelih kurban. Dan sesungguhnya sembelihan itu dengan tanduk-tanduknya, dengan rambut-rambutnya, dengan kuku-kukunya nanti akan bersaksi di hari kiamat bagi orang yang menyembelihnya. Dan sungguh darah itu sebelum tercecer di atas tanah telah sampai di tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadallah, inilah puncak penghambaan seorang manusia, seorang muslim adalah pada Idul Kurban. Kita belum diuji dengan ujiannya Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk menyembelih putranya. Kita hanya diuji oleh Allah untuk menyembelih seekor domba. Itu pun banyak di antara orang-orang kaya yang malas. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, kendaraannya banyak, tapi dia tak mau menyembelih kurban. Maka orang ini belumlah dikatakan orang yang setia, orang yang mencapai puncak ketakwaan, puncak kesetiaan seperti setianya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua orang-orang yang berhaji pada hari ini, mereka di pagi hari ini mereka sedang melontar jumrah al-Aqabah. Sehari sebelumnya mereka berwukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka apakah rahasia di balik ibadah-ibadah haji? Ulama besar Syekh Mahmud Saltut, Mufti Azhar, menjelaskan apa itu hikmah di balik haji. Bahwa haji merupakan simbol siklus kehidupan seorang muslim. Ketika kita berhaji, kita diawali dengan pakaian ihram, pakaian serba putih. Maka diawali kita berniat Allahumma labbaik Allahumma hajjan. Saat itu yang dikenakan tidak ada kecuali pakaian, 2 sehelai pakaian putih, kain ihram. Maka ini merupakan simbol bahwa manusia ini harus mengosongkan apa saja syahwat-syahwat yang ada pada dirinya, harus dikosongkan. Hawa nafsunya harus ia tanggalkan. Yang ada dalam benak dan fikirannya adalah tafakkur tentang keesaan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Ibadallah, itulah kain ihram. Setelah kita mengenakan kain ihram, maka kita melakukan talbiyah. Jamaah haji bertalbiyah. Setelah dia pakai kain ihram, dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Apa itu talbiyah? Talbiyah merupakan bukti persaksian jiwa bahwa jiwa ini betul-betul siap untuk senantiasa taat kepada Allah, mengosongkan dirinya dari segala unsur-unsur syahwat. Bukankah ketika kita pergi haji, kita hanya mengenakan kain putih? Berarti ini simbol ketakwaan, simbol bahwa dada kita, hati kita kosong, kecuali yang ada adalah warna putih. Jabatan kita tanggalkan, anak istri kita tinggalkan, tanah air kita tinggalkan, orang-orang yang kita kasihi kita tinggalkan. Kita hanya menyendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali mengumpamakan bahwa haji merupakan rahbaniyatu hadhil ummah. Kependetaannya umat Islam ada dalam haji. Jika agama-agama lainnya mengajarkan, menuntut mereka untuk bersemedi, pergi ke hutan, pergi ke gunung, ditinggalkan anak istrinya, dia ingin berkomunikasi dengan Sang Pencipta, maka ibadah haji merupakan simbol al-infirad, kesendiriannya seorang hamba bersama Tuhannya. Inilah yang dinamakan rahbaniyah fil Islam. Sekalipun Islam tak mengenal kependetaan, tapi simbol bahwa kita menyendiri
untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah simbol ibadah haji. Ibadallah, yang ketiga, setelah kita bertalbiyah, maka kita melakukan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf tidak lain kecuali berputarnya hati ini di sekitar kekuasaan dan kebeningan dan kesuciannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menumbuhkan rasa cinta kita kepadanya, bahwa kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Allah tak pernah kita lihat, Allah tak pernah kita saksikan dengan kepala kita, dengan mata kepala kita, namun nikmatnya kita rasakan. Ibadallah, apa yang kita miliki semua adalah anugerah. Kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya jabatan, maka itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, maka sesungguhnya kita sedang melakukan, yaitu pengakuan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ikut berputar sebagaimana para malaikat berputar di atas langit, maka manusia, orang-orang yang bertakwa juga memutar mengelilingi Ka'bah. Ibadallah, setelah kita melakukan tawaf, kita sa'i. Maka sa'i sebagai simbol. Apa itu sa'i? Ibadallah, at-taraddud baina alamai rahmah iltimasan lil maghfirah wa ridwan. Ketika kita sedang sa'i, bolak-balik antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali balik, maka hati kita sedang berputar di antara 2 tanda, yaitu tanda rahmat Allah untuk minta ampunan kepadanya, dan tanda yang kedua adalah tanda ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, itulah sa'i. Setelah sa'i, maka kita melakukan wukuf. Apa itu wukuf? Ibadallah, wukuf adalah badlul mahji fi dhara'ati biqulubin mamlu'atin bil khasyah. Mengerahkan rasa kita, tenaga kita, fikiran kita untuk menengadahkan hati kita, tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, baginda Rasul menjelaskan dalam sabdanya, dalam hadis qudsi baginda Rasul menyatakan bahwa tatkala manusia sedang melakukan wukuf di Arafah, wa dajjatil aswatu bil hajat, maka semua manusia saat itu sedang berwukuf di Arafah, sedang duduk menyendiri memanggil Tuhannya di Arafah, dan suara bergemuruh dengan hajat-hajat manusia. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Allah membanggakan di hadapan malaikat-malaikatnya dan mengatakan, wahai malaikatku, saksikan, wahai penghuni malaikat penghuni langitku yang 7 lapis, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang dari segala penjuru, datang dari seluruh negeri belahan dunia, mereka datang dari tempat-tempat yang jauh, rambut mereka acak-acakan, wajah mereka acak-acakan, dan mereka telah membayar dengan harga yang mahal, mereka telah letih dengan seluruh tubuhnya. Maka Allah mengatakan, fa wa'izzati wa jalali wa karami, demi keperkasaanku, demi kehebatanku, dan demi kedermawananku, maka hari ini aku berikan, aku ampunkan di antara mereka yang buruk dengan pahala orang-orang yang baik di antara mereka. Jadi haji, ibadallah, jemaah haji yang buruk ditutup ibadah-ibadahnya yang kurang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jamaah haji lainnya yang ibadahnya bagus. Maka Allah mengatakan, wahai malaikatku, saksikan, aku ampunkan, aku keluarkan mereka dari dosa-dosa mereka seperti mereka baru dilahirkan oleh
ibu-ibu mereka. Dan ketika mereka melempar jumrah dan mencukur rambutnya, dan mereka datang ke kota Mekah, ziarah ke Ka'bah untuk melakukan tawaf dan sa'i, maka Allah memanggil dari atas arsy, irji'u maghfurina lakum wasta'niful amal. Wahai hamba-hambaku yang berhaji, pulanglah ke negeri kalian, kalian telah diampunkan dosanya oleh aku, dan mulailah amalan-amalan yang baru. Ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah wukuf di Arafah, ibadallah. Setelah kita melakukan wukuf di Arafah, lalu kita juga ada melontar jumrah. Apa itu melontar jumrah? Melontar jumrah tiada lain kecuali sebagai simbol bahwa kita membenci dan kita merendahkan semua aspek-aspek dan faktor-faktor keburukan, dan semua dorongan-dorongan jiwa yang kotor harus kita buang. Itulah jumrah. Ketika kita melempar jumrah, melempar setan dengan jumrah, ada jumrah ula, ada jumrah wusta, ada jumrah aqabah. Ini simbol bahwa dalam hidup kita, ibadallah, ketika kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka kita harus melempar segala faktor-faktor yang buruk dalam jiwa kita. Maka setelah kita berhaji, ibadallah, dosa kita diampunkan oleh Allah, dan mulailah, jangan lagi kita mengotori amalan-amalan kita. Mulailah dengan amalan-amalan yang baru. Apa itu, ibadallah? Buanglah seluruh unsur-unsur keburukan dalam jiwa kita. Ketika kita ingin mencuri, ibadallah, maka ingatlah kita telah melempar jumrah. Ketika kita ingin menyakiti orang, menzalimi orang, ingatlah bahwa kita sudah haji, kita sudah buang itu semua ketika kita melempar jumrah. Ketika kita ingin melakukan dosa-dosa, minum minuman keras, berzina, ingatlah, ibadallah, itu semua sudah kita buang keburukan-keburukan itu. Kita hanya mengerjakan apa saja yang halal, apa saja yang dibolehkan, yang diharam-haramkan, semuanya telah kita lempar ketika kita sedang melakukan lempar jumrah. Ibadallah, yang terakhir, ketika kita menyembelih, maka itu berarti kita menumpahkan darah kehinaan. Darah kehinaan kita buang, dan itu kita lakukan dengan tenaga kita yang super. Bukankah kita berkurban setelah kita mengumpulkan harta itu dengan keringat kita, dengan fikiran kita, kita banting tulang peras keringat, kita hasilkan uang, lalu uang tersebut kita manfaatkan untuk menyembelih kurban. Ibadallah, inilah, lalu setelah kita berkurban, kita persembahkan kurban itu di hadapan tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kurbankan, kita persembahkan kepada orang-orang beriman. Liyashhadu manafi Allah wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'dudatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa'atimul ba'isal faqir. Di antara hikmah mengapa Idul Kurban, liyashhadu manafi Allah, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat di balik Idul Kurban. Apa itu? Wa atimul ba'isal faqir, berikanlah makan dengan kurban yang kalian sembelih. Kepada siapa? Al-ba'is, kepada orang yang sulit, kepada orang yang miskin. Al-faqir, kepada orang yang fakir miskin. Ibadallah, inilah simbol di balik ibadah haji atau ibadah kurban, yaitu simbol kita bahwa dalam hidup kita tak pernah keluar kehidupan kita dari makna-makna haji. Itulah yang telah didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya setiap habis salat. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ahsani ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati manusia,
Tsabbit qulubana ala dinik, teguhkanlah hati kami berada di dalam jalur agamamu. Hai Allah yang membolak-balikan hati manusia, bolak-balikanlah hati kami menuju ibadah yang terbaik kepadamu. Ibadallah, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Allahu akbar wallahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashhaduka Allahumma ya Rabbana annaka antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyah wa matu ala dhalik. Allahumma ij'azhim bil hasanati ihsana wa bis sayyiati afwa wa ghufrana hatta yakunu mutma'innina fi butunil hud wa 'inda qiyamil ashhadi aminin. Allahumma ighfir, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum, Allahumma shfi' mardahum wa jarhahum ya rabbal alamin. Allahumma arsurhum nasran mu'azara, Allahumma arsurhum ala a'daika fa innahum la yu'jizunak. Allahumma baddidhum badada wa la tubqi minhum ahada. Allahumma ya Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi hari ini ya Allah kami bermunajat kepadamu ya Allah. Janganlah engkau tinggalkan di tempat ini pada waktu ini ada dosa kecuali engkau ampunkan ya Allah, ada kesalahan kecuali engkau maafkan ya Allah, ada orang-orang yang susah kecuali engkau hilangkan kesusahannya, ada orang-orang yang berhutang kecuali engkau angkat hutangnya, ada orang yang meninggal kecuali engkau ampunkan dosanya ya Allah, ada hajat-hajat kami ya Allah, hajat kebaikan dunia akhirat kecuali engkau kabulkan semua hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di tempat ini pada waktu ini kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami,
kakek nenek kami, pemimpin-pemimpin kami yang bertakwa, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang menyayangi rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Ya Allah ya Tuhan kami memohon di pagi hari yang mulia ini ya Allah, semua hajat kami, semua permintaan kami Engkau kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min falyutikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar.